Kita lewat sini. Apa? Langit Kudo. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Harian APPSI Bapak Firman, karena posisi Bapak kita sekarang ini bukan sebagai Ketua MPR RI di sini, tapi sebagai Bapak kita sebagai Ketua Dewan Pembina APPSI Program. Ketua Dewan Pembina APPSI Bapak Haji Ahmad Mujani sekarang memakai seragam konfederasi hari ini. Tapi unik, Ketua Dewan Pembina kita saya bilang di restoran mana? Kesehan aja Haji katanya. Jadi tanggal terkenal saya pun nggak bisa ngomong apa-apa. Hotel udah mulai dari Tentrem, saya bilang historisnya ini APPSI didirikan tuh di Hotel Tentrem, oh enggak, yang lebih daun aja. Tahunnya dipilih ini menurut saya ini lebih mewah. Ini kegiatan ini dilakukan oleh anggota APPSI di wilayah Sukabumi, DPD Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketua Umum APPSI Pak Haji Dadang dan seluruh jajaran pengurus APPSI di tingkat pusat yang saya hormati, para pengurus APPSI di tingkat provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI dan Banten, Lampung, Borneo ya? Serta daerah istimewa Yogyakarta yang baru saja dikukuhkan. Ketuanya komen kan? Begini Pak. Kayak gini komen ini. Sahabat dan kawan saya Mas Danang, anggota DPR. Saya lihat ada teman-teman anggota DPR Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sempat hadir, ada Danang juga. Ada juga Mas Nur Sudiantoro, Bujang. Dan ada marilah kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dapat bertemu. Saya sudah 2 kali menghadiri acara PPSI. Gak kalah itu acara APPSI dengan Gerindra. Ditanya
Tangerang Pak, itu acara di hotel mewah Pak. Bintang 5, saya nggak terkejut-kejut. Waktu itu saya datang, Menteri Pertanian datang, Wakil Menteri Pertanian datang di hotel apa ya? Soliter. Soliter. Itu hotel yang jarang-jarang dipakai oleh apalagi peternak. Saya pikir yang undang asosiasi otomotif atau asosiasi apa? Peternak sapi undang ke hotel Soliter. Hari ini saya diundang, tadi mau di hotel apa namanya? Hotel Tentrem saya. Hotel Tentrem. Ganti jangan yang di sini. Pilihannya jatuh di sini. Ini yang hebat ketuanya Haji Dadang ini. Seleranya tinggi Haji Dadang ini. Terima kasih saudara-saudara sekalian atas undangannya dan terima kasih kepada Pak Haji Dadang. Saudara-saudara, kalau kita kumpul di sini, teman-teman dari banyak daerah datang, saya mau absen yang dari Jawa Timur mana? Saudara-saudara, nanti kita perlu kumpul agak banyak, mungkin nginep, merumuskan tentang dua hal. Koperasi sudah dibentuk, yang tadi sudah cukup bagus programnya. Bagaimana asosiasi ini memberi kebaikan kepada anggotanya. Apa itu? Anggota asosiasi di APPSI merasa mendapatkan manfaat ketika sapinya sakit tertolong. Caranya ada dokter yang datang. Caranya ada teman yang memberitahu tentang cara mengobatinya, baik yang modern ataupun yang tradisional. Caranya ada yang memberitahu bahwa sakitnya nggak serius berdasarkan pengalaman. Kalau ada sapi kita yang tidak naik-naik berat badannya, ada yang memberitahu cara pakannya sehingga berat badannya bisa naik signifikan dengan ramuan dan olahan pakan yang berdasarkan pengalaman ibu dan bapak-bapak semuanya di lapangan. Mungkin dengan pelet yang dimiliki oleh koperasi, ditambah ini, ditambah itu, dan seterusnya. Jadi APPSI ini adalah ajang silaturahmi di satu sisi, tapi juga ada untuk bertukar cerita dan bertukar ilmu. Yang satu bisa menaikkan berat badan tinggi, tapi caranya harus begini. Yang satu bisa mengobati penyakit, kalau terjadi penyakit seperti ini, obatnya seperti ini. Yang satu dokter hewan yang bagus, ini namanya, bayarnya sekian, obatnya ini dan seterusnya. Tapi juga ada beradu rezeki. Bibit yang bagus harganya sekian, bibit yang bagus cara menjualnya begitu. Di antara kita, koperasi yang susu harus sudah mulai memikirkan bagaimana expand susu ini bisa
menjadi sebuah barang konsumsi yang dikonsumsi oleh seluruh rakyat atau masyarakat pelajar yang akan menyambut program makan siang bergizi. Makan siang bergizi kemungkinan akan dimulai bulan Januari 2025. Tapi saya belum pastikan dulu ya, karena nanti akan diumumkan oleh pemerintah, mungkin presiden akan. Sudah benar takarannya adalah 100 ml, 200 ml susu, dan nanti ibu dan bapak menjualnya kepada unit layanan yang satu unit layanan itu akan melayani sampai 3.000 siswa penerima makan siang gratis. Satu unit layanan siswa, satu unit layanan akan menerima 3.000 siswa. Dan di situ mungkin berapa hari sekali harus minum susu, bisa 200, bisa 100, harganya macam. Berapa harganya, Ketua? Yang 200 berapa duit? 5.000. Ketinggian. Turunkan. Yang 100 berapa harganya? 3.000. Masih ketinggian. Siap. Bapak hitung yang 200 harus ditekan harganya sampai 2.500 sampai 3.000. Siap. Yang 200. Tapi susu jangan dicampur-campur. Kalau 200 liter harganya 3.000 atau 2.500 itu masuk. Tapi kalau 5.000 saya pastikan nggak masuk. Anggarannya nggak ketemu. Ya, siap. Tapi kalau 2.500 harganya agak ketemu. 3.000 aja hitungan saya nggak ketemu. Dan kalau 100 separuh masih bisa ketemu lagi. Karena kalau 100 agak lebih sering minum susunya. Kalau itu mendingan minum teh manis atau pakai substitusi yang lain. Apa itu kan? Karena kemarin saya ke Pasuruan, di Pasuruan harganya murah sekali. 1 liter susu di sana 7.000 rupiah. Di Pasuruan harga susu fresh itu kalau dibagi 200 kan berarti 5 liter. 5 botol. 7.000 itu lebih murah lagi. Tapi itu kan belum ada tempat atau segala macam. Jadi kalau Bapak bisa jual 2.500 itu menurut saya bisa itu. Maksud saya kompetitif. Kalau harganya di atas itu nggak kompetitif. Ini supaya bisa masuk. Yang lain, pokoknya APPSI berpikir bagaimana kita berkumpul itu nambah rezeki. Bagaimana kita berkumpul kita ini nambah ilmu. Bagaimana kita berkumpul ini nambah order. Amin. Bagaimana kita berkumpul itu dompetnya nambah. Amin. Itu aja. Jadi organisasi kita ini enjoy. Organisasi itu tidak berisik tapi asik. Supaya karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita kontes itu kan berat-beratan sapi, itu nggak apa-apa, itu untuk merangsang bobot sapi. Sebenarnya bukan itu yang dituju. Kontes berat-beratan sapi dan yang dinilai itu sapi yang paling berat, maksudnya bukan itu.
Juri itu akan menilai mana sapi yang paling berat. Dan yang dimenangkan adalah sapi yang paling berat. Itu betul. Tapi maksudnya adalah dengan sapi yang berat dimenangkan itu untuk merangsang anggota atau para peternak bahwa kita ini bisa menggemukkan sapi. Pesannya pada pemerintah, para peternak di Indonesia itu bisa menggemukkan sapi dengan berat sampai 1,3, 1,2 ton. Artinya ini yang berkumpul di sini kalau diberi kepercayaan untuk berswasembada dan siap. Yes, amin. Bismillah. Satu. Yang kedua, kita ini ya mau dihargai. Harga daging ya jangan murah-murah. Ini harga daging sekarang ini kan potong baru berapa duit sekarang Pak Ketua? Harga sapi sekarang berapa harga bobot itu? 50 sampai 50.000. Harga daging berapa di pasar? 120. Harga daging 120.000. Harga sapi di peternak 50.000, kan nggak ini Pak. Jadi ada selisih 70.000 antara bobot sapi hidup dengan daging. Itu nggak imbang. Kami berharap semuanya untung. Konsumen daging yakni rakyat atau masyarakat bisa menikmati daging sebagai sumber protein dengan bagus. Para peternak sapi juga bisa menikmati harga daging yang sedang, yang tidak dirugikan. Karena itu ibu dan bapak sekalian, yang mahal biar harga sapi kontes saja. Yang mahal biar harga sapi kontes. Tapi sapi-sapi yang dipotong nggak boleh terlalu mahal. Yang mahal biar harga sapi kontes saja. Tapi sapi-sapi yang dikonsumsi nggak boleh terlalu mahal. Kalau harga sapi yang dikonsumsi terlalu mahal, repot. Maka caranya adalah harga pakan juga jangan terlalu mahal. Maka pelet yang mau dijual kita itu juga jangan terlalu mahal. Tapi Bapak untung. Bapak jangan rugi. Tapi sapinya nambah gemuknya. Jangan sapinya tambah turun pakai peletnya Bapak. Maka ke depan Pak kita mungkin perlu berpikir riset terhadap sapi-sapi. Bagaimana sapi bisa menambah tapi dengan biaya yang murah. Saya lihat dan saya bangga teman-teman peternak itu mempekerjakan pekerja di dunia peternakan nggak banyak-banyak sehingga itu menghemat. Punya 70 ekor sapi, 100 ekor sapi, yang kerja nggak banyak-banyak dan itu hemat. Balik, rumput, kotoran, apa segala nggak banyak, sehingga itu biaya itu nggak akan terbebani. Kan yang kerja kadang-kadang dirinya, istrinya, anaknya, atau ponakannya 3-4 orang aja ngurus di atas 50 ekor sapi. Tenaga kerja kadang-kadang nggak dihitung. Pendeknya kita semua beruntung ketuanya ada.
Dan saya berharap koperasi ini akan menjadi sarana untuk mulai kita mencari tempat bagi kesejahteraan para peternak yang ada di dalam APBS. Mulai dari susu, pokoknya nanti begini, Pak, siapa namanya? Pak Mardi. Bapak hitung dulu harga susunya benar. Nanti saya cobain. Nanti saya coba rasa susunya kayak apa. Nanti kalau rasa susunya enak, harganya bagus, kalau bisa Bapak tekan sudah pendapatnya bagus-bagusnya, nanti saya bawa Bapak ke Badan Gizi Nasional. Supaya direkomendasi oleh para unit usaha, layanan usaha Badan Gizi Nasional itu. Akan ada 82 juta anak Indonesia yang akan mendapatkan layanan. Ini Bapak dapat sekian, sedikit saja lumayan. Kemudian Bapak bikin pelet. Peletnya yang bagus. Ini teman-teman peternak itu juga udah pakai pelet ini itu sebagian besar udah pakai pelet yang langganan masing-masing Pak. Tapi kalau pelet Bapak lebih murah, lebih bagus, pasti akan pindah Bapak. Ini hukum pasar. Bapak peletnya lebih murah, hasilnya lebih bagus, syukur-syukur bisa diminta. Masuk Pak. Tempo Pak. Bapak. 4 bulan. Waduh. Tempo. Yang kedua, yang ketiga nanti laporan sama ketua apa lagi gitu yang bisa dibantu untuk menurunkan. Yang lain-lain ya, pemerintah dalam waktu dekat akan mendatangkan sapi perah untuk memenuhi kebutuhan sapi dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan susu dalam negeri yang mulai meningkat. Saya minta Bapak dan Ibu yang berminat untuk mengadakan sapi perah, sapi kemungkinan jangan dijual dulu. Karena itu sesuatu hal yang berbeda. Memelihara sapi perah itu rawat, jelimet, susah. Betul Pak. Makanya banyak, modalnya juga banyak. Hasilnya sedikit. Tidak gampang. Kalau keluar susu, belum tentu susunya juga bisa dikeluarkan dengan mudah atau dijual. Gak gampang. Tapi kalau ada keinginan, pelajari dulu. Nanti saya akan ketemukan Pak Dadang dengan Menteri Pertanian. Ada berapa anggota yang mau berminat untuk memelihara sapi perah. Caranya bagaimana? Terus bisa dapat berapa? Susunya dikemanain gitu. Cakep. Syukur-syukur hibah sapinya. Amin. Mana-mana mau pakai politik, mau apa kayak sama aja. Kalau hibah kenceng. Amin. Hibah kenceng banget Pak. Kenceng amin. Pendek cerita, tekad Pak Prabowo untuk menghapus kemiskinan ini sungguh-sungguh. Ini pesannya. Pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk menghapus kemiskinan itu total. Jabatan 5 tahun Pak Prabowo sebagai presiden, beliau akan menggunakan betul untuk menghapus kemiskinan di Indonesia. Amin. Dan sumber kemiskinan kata beliau adalah sumber kemiskinan yang bisa dihapus adalah pertama pertanian, kedua
kedua peternakan, ketiga perikanan nelayan. Itu sebabnya di dunia pertanian beliau total sungguh-sungguh bagaimana para petani kita beliau all out untuk membantu. Itu sebabnya di dunia peternakan beliau juga all out untuk membantu para peternak, all out untuk membantu para petani. Itu sebabnya di dunia nelayan, di dunia perikanan beliau all out karena ini adalah sumber-sumber yang bisa menghapus kemiskinan termasuk buruh para pekerja. Di dunia pertanian beliau mencetak sawah baru supaya semua orang kerja, tidak nganggur. Sawah baru di satu sisi orang bekerja di sawah, di sisi lain menciptakan sumber pangan baru sehingga tidak kekurangan beras. Beras yang ada tidak impor. Kalau beras tidak impor berarti devisa yang ada dihemat. Itu sebabnya. Yang kedua, beliau tambah anggaran untuk pupuk supaya kekurangan pupuk yang diteriakin petani di Karawang, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Lampung, dan di seluruh Indonesia bisa dipenuhi sehingga petani bersemangat, bergairah untuk pergi ke sawah menanam. Dan sekarang ini sudah terjadi, nanam padi, nanam jagung dan semuanya. Dan produksi sekarang melimpah tinggi. Kata Menteri Pertanian bicara sama saya, termasuk Kepala Bulog dan Menteri Koordinator Bidang Pangan, belum pernah dalam sejarah stok pangan nasional melimpah seperti sekarang ini. Itu sebabnya tahun 2025 sepertinya kita tidak mau impor beras. Kalau itu betul, maka kita akan menghemat devisa besar sekali. Dan itu adalah salah satu langkah untuk menghapus kemiskinan. Termasuk langkah untuk mendatangkan sapi perah. Produksi susu kita sekarang ini kurang lebih 22% saja dari total konsumsi susu nasional. Berarti ada 88% yang harus diimpor. Kalau nanti kewajiban minum susu nasional diharuskan, 22% akan sama dengan 8%. Berarti turun lagi menjadi 92%, bukan 82% lagi. Maka untuk mengatasi ini pemerintah berencana mengimpor sapi perah dari Australia dan dari Brazil. Kalau susu impor sapi perah ini diimpor, didatangkan di Indonesia, maka saya sudah bicara dengan Menteri Pertanian, yang paling penting adalah jangan sampai sapi-sapi impor ini jatuh ke para industriawan saja, pedagang besar, pelaku usaha besar, tapi juga kalau bisa pelaku usaha-usaha kecil, para peternak sapi seperti ibu dan bapak semua. PPSI kalau diserahin satu orang bangsa berapa puluh ekor sapi juga siap. Ya. Apalagi kalau hibah lebih siap lagi. Siap. Siap kita menerima. Itu sebagai cara untuk meningkatkan penghasilan, hapus kemiskinan. UMR, upah minimal regional, pemerintah juga sudah menaikkan. Rata-rata nasional Pak Prabowo sudah menaikkan, kalau nggak salah 6,5% dinaikkan. Itu sebagai cara untuk meningkatkan
pendapatan buruh agar meningkat, dan seterusnya dan seterusnya. Belum lama ini Pak Prabowo sebagai presiden mengumumkan bahwa tidak boleh ada produk pertanian yang tidak sampai tidak dijual. Bulog dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya wajib membeli semua produk pertanian apapun hasilnya, berapapun harganya. Kalau yang terjadi, maka beras, jagung, singkong yang ditanam petani pasti akan diserap oleh pemerintah ataupun industri besar. Apa artinya? Berarti insya Allah keluhan petani tentang harga produk yang rendah, yang jatuh, mudah-mudahan waktu-waktu ke depan tidak akan terjadi lagi. Amin. Termasuk sebentar lagi kita akan sampaikan kepada Menteri Pertanian bersama Pak Dadan keluhan harga sapi hidup yang rendah. Para peternak tidak pengen harga sapi juga tinggi amat, tapi juga jangan terlalu rendah. Kalau harganya 50.000 kayaknya mepet-mepet bener gitu. Tapi juga jangan rendah-rendah amat meskipun kita nggak pengen tinggi-tinggi amat. Kan begitu Meng? Yes. Itu saja yang mau saya sampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan ini adalah silaturahmi yang membawa berkah buat kita semua. Amin. Terima kasih.